Baik, selamat siang sahabat Ruanita, dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Ana, kembali lagi dari Ruanita yang akan mendampingi kalian semua selama 30 menit ke depan. Nah, sebagai awalan saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Ruanita. Ruanita Rumah Aman Kita merupakan komunitas Indonesia di luar Indonesia yang berfokus pada promosi kesehatan mental, psikoedukasi, dan juga berbagi praktik baik tinggal di luar Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Ruanita menyelenggarakan program baik itu mandiri maupun kerjasama. Nah, salah satu misi dari Ruanita adalah berbagi praktik baik tinggal di luar Indonesia. Seperti bagaimana kita menjadi pribadi bahagia meskipun saat ini kita sedang lajang atau memilih hidup single. Bagaimanapun menjadi lajang atau tidak, itu adalah pilihan hidup yang semestinya tidak disudutkan dengan stigma sosial ataupun asumsi yang salah tentang pilihan tersebut. Nah, mengapa kami mengambil tema lajang saat ini? Saya mewawancarai seorang kenalan yang dia berasal dari Tiongkok dan dia studi di Jerman. Menurut dia, tanggal 11 November dirayakan di Tiongkok sebagai Hari Lajang atau Singles Day. Ini sebenarnya adalah kebalikan dari Hari Valentine yang diselenggarakan tanggal 14 Februari yang ramai disebut dengan Hari Kasih Sayang. Jadi mereka yang single mengatakan, lalu bagaimana dengan mereka yang single? Tercetuslah ide mengadakan Hari Lajang atau Singles Day 11 November. Nah, mengapa tanggal 11 November? Nah, di Tiongkok, menurut mereka tanggal 11 November atau 11-11 itu memiliki angka 1 sebanyak 4 kali. Nah, dalam bahasa Mandarin itu disebutnya Guanggunji. Nah, Ji sendiri itu berarti festival atau perayaan, begitu. Nah, Guanggun itu bisa disebut, kata dia, a funny way to call someone who is being single at this moment. Jadi mungkin bisa dikatakan itu seperti sebutan kita jomblo begitu ya. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh dunia industri belanja termasuk belanja online, terutama jelang akhir tahun. Fenomena sosial ini juga banyak dirasakan juga, salah satunya di Jerman, juga di Indonesia. Nah, saat ini Ruanita ajak sahabat semua ya membahas bukan tentang belanja online-nya, tetapi bagaimana pengalaman menjadi lajang dan perasaan menjadi lajang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bisa jadi ada hal-hal atau pandangan, misalnya nih, apakah benar ya menjadi lajang di luar negeri itu karena dia terlalu pintar, jadi susah dapat pasangan gitu, atau menjadi lajang itu karena dia terlalu mandiri begitu, atau sebenarnya lajang itu kesepian nggak sih gitu ya. Jadi kita akan membahas langsung dengan dua orang teman saya, yang satu ada di Indonesia dan yang satu ada di Jerman. Untuk menjawabnya saya akan memanggil mereka untuk hadir bersama kita dalam diskusi virtual ini. IG Live ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kita semua bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak ditentukan dari status hidupnya lajang atau tidak, begitu ya. Silahkan teman-teman sahabat Ruanita, kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan ketik langsung di kolom komentar. Saya akan bacakan langsung. Baik sahabat, kita mulai saja IG Live diskusi virtual kita kali ini. Saya undang dua teman saya, ada Galih Rizka. Sebentar, saya undang Galih Rizka. Ya, Cecilia Susi. Ups, salah, sorry, saya salah. Halo, Halo, kameranya terbalik kayaknya, Mbak. oke, keliru. Sorry. Saya Oh ya ya ya. Oke, ya ya. sebentar. Udah sekarang? Ya, sebentar. Saya undang, saya salah kayaknya tadi masukin Galih Rizka. Karena biasanya di Indonesia, bentar. Oke. Sebentar. Saya akan undang teman saya.
Halo, selamat siang nih. Ada Mbak Susi dan juga ada Mbak Halo. Gali. Aku panggil Mbak semuanya karena dua-duanya dari Jawa. Oh Baik, ya, ini saya salah tadi masukin orang sebentar. Oke, baik. Ana, gimana kabar Ana? Ya, Sehat? bagaimana kabarnya? Ya, saya kabarnya baik. Bagaimana dengan Mbak Susi dan Mbak Gali di sana? Bagaimana kabarnya? Sehat di halo sini. Mbak, baik juga. Cuaca Dengar agak nggak Mbak? bagusan sih ya hari ini, nggak Kedengeran kayak baik. kemarin gitu. Iya, Mhm, Oke, heeh. Cuaca hari ini juga bagus. ya. Lumayan sih, lumayan bagus meskipun baik. dingin. Heeh. Mbak Aha. Susi mungkin Kalau yang Mbak Gali belum. sendiri di Jogja ya, betul ya? Gimana Iya, keadaannya di betul. sana? Alhamdulillah udah mulai landai kasus pandemi, kasus Hmm, COVID-nya. Jadi udah mulai pariwisata juga udah mulai dibuka di aha, Jogja. mhm, Jadi oke, apa namanya? Udah mhm, mulai udah mulai banyak pengunjung wisatawan juga ke sini Mbak. mhm, oke, Gitu. baik. Jadi ada sedikit perubahan begitu ya dengan situasi pandemi. Baik, sekarang kita langsung, sahabat wanita, kita akan langsung masuk pada segmen pertama, pengalaman menjadi lajang di Indonesia. Nah, untuk menjawab ini, kita akan ngobrol dengan Mbak Galih ya. Bagaimana nih Oke, pengalaman oke. Mbak Galih menjadi lajang di Indonesia? Apakah ada mitos atau stigma sosial atau pendapat miring tentang pilihan hidup atau saat ini sedang melajang begitu? Gimana nih Mbak? Iya, usia kadang cewek yang udah beranjak usia di atas 25, apalagi kalau udah 30 itu memang apa namanya? Jadi usia kritis ya, Mbak. Kalau disebutnya usia kritis yang kadang orang masih masih ada stigma kalau usia 30 usia di atas 30 itu usia kritis yang mana memiliki kekhawatiran ada kadang orang masih menyebutnya perawan tua ya untuk mengistilahkan apa namanya usia 30 yang belum menikah seperti itu. Nah, kadang-kala memang uh, karena stigma itu jadi orang merasa terburu-buru untuk menikah, untuk enggak apa namanya udah menghilangkan rasa kecemasan atau rasa rasa apa malas untuk mendengar stigma di masyarakat seperti itu. Kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau di luar luar Indonesia itu masih ada nggak stigma yang seperti itu juga. Mhm. Terus ada juga beberapa mitos yang di Indonesia sendiri, bahwasanya kayak yang Mbak Ana sebutkan tadi, bahwasanya kalau di beberapa mitos kalau di usia apa namanya single itu ada kesepian tadi yang sebutin pertama ya sama Mbak Ana bahwasanya uh, ada kesepian kalau di apa namanya padahal kita sendiri tahu bahwasanya kesepian itu bukan karena masalah singlenya tapi kan itu bagaimana kadang kita mengalami up and down gitu kan juga Mbak kayak gitu tapi bahwasanya kita juga bagaimana kita membawa situasi itu ke arah yang bikin kita nggak kerasa sepi kayak gitu tapi kan memang dengan single itu bukan berarti memang kita kesepian kayak gitu tapi itu fakta yang Mhm. apa yang perlu kita apa namanya kita tampis ya kayak gitu bukan berarti kita merasa Mhm. kesepian karena kita juga punya teman punya keluarga yang itu juga merupakan bagian dari hidup kita gitu bukan berarti single juga itu merasa kesepian seperti itu Mhm. Mhm. Oke. terus masalah kita lagi karena memang single itu sebuah pilihan juga karena memang kita belum menemukan orang yang cocok, belum menemukan orang yang bisa membahagiakan kita seperti itu. Yang kedua, Mhm. masalah tentang mitos terkait tentang putus asa ya. Di kalau single itu uh, dia takut untuk memulai hubungan seperti itu. Jadi merasa Mhm. kayak udah males, udah apa gitu. Padahal itu apalagi kalau kita posting kutipan quote percintaan di media sosial,
mesti orang langsung berpikiran, wah orang single ini desperate kayak gitu kan, mesti bawa kesannya seperti itu. Padahal kan nggak ada yang salah kalau kita mengungkapkan suara hati kayak gitu kan, seperti itu. Betul. Terus Betul. yang ketiga terkait tentang single itu seseorang yang membosankan kayak gitu, mitosnya membosankan. Padahal itu juga perlu kita tampis. Orang single itu bukan karena itu pilihan mereka, karena lebih memilih untuk dianggap bahwasanya single, kita memilih untuk karena kita lebih bahagia untuk tidak merasakan rasa yang seringkali orang untuk berhubungan kita kan ngerasain ada rasa jealous, cemburu dan merasa ada beberapa hal kayak gitu. Tapi kadang ya orang juga perlu merefleksikan diri juga kayak gitu. Jangan judging aja kayak gitu. Bahwasan orang itu membosankan, nggak punya pasangan dan sebagainya. Perlu refleksi diri aja sih kayak gitu. Terus yang keempat, single itu takut berkomitmen gitu. Ada mitos juga seperti itu kan Mbak. Kalau single itu takut berkomitmen, padahal juga bukan berarti orang single itu takut untuk berkomitmen, malah kalau saya sendiri itu memang lebih kalau kita mau mulai suatu hubungan, kita tanyain dulu tuh tujuannya apa kayak gitu. Kalau kita memang tujuannya sama untuk ke arah yang serius, saya rasa saya lebih seperti itu kayak gitu. Bukan lagi yang kesannya cuman ya jalanin aja atau main-main kayak gitu, karena bukan waktunya kita juga di usia kita yang sudah mature ya, udah dewasa juga untuk membawa hubungan itu yang nggak ada komitmennya kayak gitu. Bukan maksudnya komitmen tuh dalam hal kita keseriusan yang bukan meminta untuk cepet dinikahin ya, tapi kita ngomongin tentang masa depan, bagaimana kita bisa beririsan satu sama lain, seperti itu. Bukan berarti yang memang dalam saat untuk menikah secara cepat itu enggak sih, gitu. Jadi bukan berarti ya orang single itu memang takut untuk memulai hubungan ataupun takut untuk berkomitmen, kayak gitu Mbak Nana. Jadi mitos-mitos yang seperti itu yang kalau di Indonesia sendiri ya saya rasain selama ini kayak gitu. Tapi untungnya juga di lingkungan saya bertemu orang yang open minded ya. Jadi saya nggak tahu ya, maksudnya nggak kerasa kalau single itu jadi orang kadang kalau menganggap single itu sesuatu yang mengenaskan ya. Mengenaskan kayak gitu, kasihan gitu. Orang pada simpati, oh mungkin nanti dia sendirian atau gimana kayak gitu. Tapi kan balik lagi bagaimana kita membawa diri kita kayak gitu ke arah untuk bersosialisasi, karena kita kan hidup bermasyarakat juga kayak gitu. Iya, Mbak Gali pernah nggak sih Mbak Gali itu ngobrol sama temen tapi nggak nyambung gitu gara-gara status hubungan sosial gitu? Artinya Mbak Gali masih lajang, terus temennya enggak gitu. Terus nyambung nggak sih ketika ngobrol di dalam kehidupan sosial begitu? Pernah mengalami hal seperti itu nggak gitu? Pernah. Oh ya, kadang ada ya Mbak yang langsung kayak, wah kamu sendirian nggak apa-apa kayak gitu. Udah usia segitu kamu nggak worry kayak gitu kan. Terus saya bilang aja. Ya saya bilangnya ya biasa aja kayak gitu. Ya maksudnya saya menikmati prosesnya gitu. Kamu juga pernah berproses seperti itu kan. Maksudnya kita juga punya pertimbangan masing-masing untuk memulai sebuah hubungan kayak gitu. Saya sih maksudnya saya bawaannya nyantai, orang tersebut juga nanggepinnya juga mungkin juga enak gitu. Kalau kayak saya bawaannya mungkin langsung langsung naik darah atau langsung emosi, mungkin orang tersebut juga mungkin juga frontal juga ya ininya juga kayak gitu Mbak. Oke, Mbak Susi, kira-kira ada pertanyaan nggak buat Mbak Gali di sana tentang menjadi lajang gitu? Ya, mungkin tanyanya
ya aku tahu sih emang berat ya, tapi gimana kiat-kiatnya gitu. Maksudnya kalau pasti kan nggak cuman ya aku nggak tahu apakah di keluarga juga masih masih sering mempertanyakan itu gitu. Terus kemudian juga orang di luar gitu kan. Kadang-kadang kalau kalau di kita kan masih mereka masih lajang kayak gitu. Itu kalau Mbak Gali gimana gitu? Apa slow aja tuh atau gimana tuh? Iya, pasti ya Mbak ya ditanyain kayak gitu. Apalagi kalau udah Hmm. kumpul keluarga kayak gitu kan mesti Hmm. jadi pertanyaan kan. Kayak gitu. Saya Hmm. sih mikirnya karena mereka mungkin perhatian juga kan sama saya, worry juga kan. Maksudnya untuk saya juga maksud statusnya masih single kayak gitu. Mereka saya anggapnya bentuk perhatian. Jadi saya oh iya kayak gitu. Nanti semisal memang eh saya jawabnya ya udah dikenalin aja sama siapa gitu gitu jawabannya. Oke. Jadi Jadi jangan jadi terlalu saya serius juga ya menanggapi jangan menanggapi terlalu pendapat serius. orang gitu ya. Jangan terlalu serius untuk menghadapi pendapat orang. Aha, Mungkin proses ya Mbak, proses belajar juga. Saya betul, betul. untungnya juga saya apa namanya? Untungnya saya juga bertemu dengan orang-orang orang-orang dekat, orang di rumah saya juga, di rumah saya terus keluarga saya juga open minded juga, nggak yang apa namanya? Memburu-buru saya menikah dan seperti itu. Cuman memang saya di apa namanya? Sudah punya apa namanya pemikiran sendiri saya harus harus menjalin hubungan gitu bukan yang saya tidak ada usaha untuk itu gitu enggak kayak gitu Mhm, terus mhm, akhirnya ketemu orang-orang itu yang juga membuat saya lebih bisa bersikap bijaksana untuk menghadapi orang lain kayak gitu. mhm, mhm. Oke, ya ini di kolom viewer mungkin teman-teman yang punya pertanyaan, sahabat wanita yang punya pertanyaan boleh gabung itu boleh tanya silakan di kolom komentar. Baik, kita langsung masuk ke segmen kedua. Ini mengenai pengalaman menjadi lajang di Jerman. Nah, kita mau tanya nih kepada ke Mbak Susi ya, gitu ya. Mbak Susi udah berapa lama nih tinggal di Jerman? Saya 2017 berarti 4 tahun. 4 Oke, tahun. oke. 4 tahun Mhm. ya. Nah, Mbak Susi, bagaimana pengalaman menjadi lajang selama tinggal di Jerman? Pasti ada bedanya dong. Di Jerman, menurut aku sih asik-asik aja ya. Ya, gini kan saya sih nggak secara pribadi ya, saya tidak tidak mengalami kendala yang gimana-gimana gitu. Apa saya kan datang sebagai student ya di sini ya. Jadi sebagai lajang itu ketika saya di tempat yang baru dan harus menghadapi apa permasalahan yang saya harus hadapi itu bisa saya kategorikan dua, tentang studi dan tentang bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru di Jerman gitu. Nah, sebagai lajang saya tuh lebih punya apa namanya waktu untuk konsentrasi, untuk beradaptasi dengan studi, dengan sistem belajar mengajar di Jerman, juga dengan tantangan hidup gitu. Karena kan bahasanya udah beda gitu, budayanya udah beda, bagaimana sih bergaul sama orang itu juga beda gitu kan. Nah, mungkin kalau karena sebagai lajang saya punya lebih banyak waktu punya sendiri, jadi saya lebih bisa mengenal gitu, lebih punya banyak waktu untuk explore tentang hal-hal yang baru gitu kan. Dan pikiran saya juga nggak kepecah gitu, jadi saya lebih bisa ya ke situ arahnya gitu, sehingga apa ya sehingga saya bisa selesaikan studi saya ya meskipun agak agak lama karena tesisnya sih yang lama. Tapi kalau teorinya sendiri saya udah apa pas gitu. Maksudnya 3 semester saya selesaiin gitu. Dan ketika juga waktu itu 2018 semester ketiga saya di kampus kan ada exchange study. Jadi kita bisa ada kesempatan untuk kita bisa belajar di luar Jerman. Nah, itu karena saya lajang, saya nggak punya attachment di belakang saya, jadi saya einfach aja gitu, gampang aja untuk ya udah aku putusin aku pergi ke Finland gitu.
Mungkin kalau kita punya orang lain, attachment gitu di belakang kita akan berpikir banyak gitu. Kan misalnya kita bawa keluarga nih, misalnya nih kita bawa keluarga di Jerman sebagai mahasiswa. Terus kita ada exchange study di luar Jerman gitu kan. Ya meskipun cuma 1 semester atau berapa semester, tapi kan kita harus mikirannya banyak gitu. Mempertimbangkan orang-orang yang di dekat kita gitu. Tapi karena saya lajang, ya saya nggak terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Saya ambil aja, saya kuliah di Finland 6 bulan gitu loh ya. Nah, itu sih bagusnya gitu. Dan di Jerman sendiri itu kan memang di sini ya gimana ya, orang memang ya terserah kamu mau jadi apa gitu. Maksudnya Kalau it's your kenalan, life kalau gitu. kenalan ditanya statusnya nggak? Kalau di Indonesia biasanya statusnya masih lajang atau kalau kenalan nggak ada Nah, ya? untuk Atau gimana? ya, ya mungkin kalau untuk pertama enggak kali ya. Untuk pertama tuh orang kalau kenalan misalnya nih saya kuliah dengan teman-teman dari 22 negara yang dari berbagai negara lah ya. Dan saya yakin saya paling tua di situ. Jadi teman-teman saya anak-anak di bawah umur 30 tahun. Rata-rata mereka umur 24, 25 kayak gitu. Nah, tidak satupun dari mereka yang bertanya berapa sih umur kamu. Tidak ada satupun yang bertanya. Kedua, mereka juga tidak bertanya kamu itu udah menikah atau lajang, what is your status, your personal life, they don't care. Oke. Berarti Itu yang di awal. Ketika di awal, baru kemudian ketika nanti kita udah berteman dengan baik gitu ya, barulah mereka tahu sedikit-sedikit, dan itu pun sedikit-sedikit tentang kita. Dan itu pun kadang kalau kita nggak ngomong juga mereka nggak nanya gitu. Karena misalnya kalau kita sebagai student ya udah kita fokusnya ngerjain tugas atau apa gitu. Jadi urusan personal atau apa yang background kita itu mereka nggak terlalu, paling mereka nanya kamu dari mana kayak gitu. Oke. Jadi hal-hal yang privat itu biasanya tidak dibahas di awal karena iya gitu ya, bukan hal yang umum. Ini ada tanggapan nih, ada pertanyaan nih. Bagaimana tanggapan Mbak Susi dan Mbak Gali tentang stigma sosial yang mengatakan bahwa orang-orang lajang itu adalah orang yang tidak laku? Nah, ke Mbak Susi dulu deh. Nggak laku. Enggak sih ya, kalau Mbak menurut Susi saya cantik kok gitu ya. Mbak Gali juga. enggak sih, ada cantik. enggak sih. Kalau menurut saya sih bukan itu ya. Itu adalah suatu gini kalau menurut saya ya. Kita menikah atau tidak menikah itu pilihan hidup. Gitu. Jadi mau pilihan hidup kita apa? Apa sih yang kita percayai secara pribadi? What is your value? What is your belief? What is your principle? What is your rules in life? Itu yang menjadikan kita mau apa gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia ada tekanan bahwa orang itu harus menikah, bla 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 bla, harus bersama dengan orang lain. Aku lihat sih itu budaya. Ya, mungkin nanti aku akan bisa sedikit cerita tentang apa sih cultural dimension yang bisa membedakan kita dengan Jerman. Dan itu mempengaruhi pandangan kita tentang hidup menikah atau tidak menikah, gitu. Karena itu semuanya adalah culture. Tapi kalau saya bilang tidak laku, enggak juga gitu. Coba Mbak Gali juga banyak yang naksir kok gitu. Tapi mungkin pilihannya adalah ya sekarang saya masih lajang gitu. Itu pilihannya. Oke, kalau Mbak Gali gimana nih pendapatnya tadi pertanyaannya? Stigma sosial lajang tidak laku. Oh ya. Tadi kasusnya beda sama Mbak Susi ya. Kalau di sana kan orang don't care ya kalau masalah what is your status kayak gitu-gitu. Tapi kalau di sini mesti masih jadi pertanyaan, apalagi kalau udah interview di perusahaan, statusnya udah menikah apa belum kayak gitu. Dan concernnya memang kalau kesannya kan kalau sudah menikah jadi pertimbangan perusahaan untuk nanti dia ada masalah rumah tangga atau tidak, masalah dengan anak atau tidak, itu kan memang jadi concern juga kayak gitu. Dan teman-teman kalau di Indonesia sih masih mempertanyakan itu, kalau sudah menikah apa belum, umur berapa, itu masih jadi pertanyaan kayak gitu. Apalagi kalau pertama kenalan gitu kan,
atau sama teman yang sudah maksudnya lama nggak bertemu gitu, mesti dia sapaan pertama adalah udah menikah apa belum ya gitu kan Mas Ian. Kayak di sini tuh masih kayak gitu apa budayanya seperti itu. Tapi ya dilihat lagi bahwasanya mereka bentuk perhatian mereka kayak gitu untuk kita untuk apa namanya ya sebuah perhatian sih kayak gitu menurut Iya, aku jadi ya. pertanyaan mereka, betul. Jadi pertanyaan mereka tentang status lajang atau tidak itu adalah sebuah bentuk perhatian dari orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar ya, kalau di Bentuk perhatian Indonesia orang. begitu ya. Mm-mm. Iya. Oke. Kalau Nah, dipikir positifnya ya Mbak, tapi kalau memang itu kan soalnya kadang kok tiba-tiba orang itu kadang kalau kita pas lagi nggak baik aja ya terus pikirannya itu ngapain sih pertama-tama nanya belum kenal belum apa udah nanya kayak gitu kan. Padahal mereka mungkin kadang apa nggak tahu bentuk sapaan karena mereka mau menyapa kita kayak gitu. Jadi kesannya mereka jadi nanyain itu kayak gitu. mhm. Iya, jadi kita mengambil positif bahwa kalau orang tanya status hubungan kita itu adalah salah satu bentuk perhatian gitu ya. Oke. Iya, kadang gitu. Nah, ke Atau Mbak Susi kadang nih. bisa Hmm? kalau Gimana umpama Mbak? yang pertanyaan Mbak tadi Gali? yang tidak laku itu ya, yang masalah tidak laku tadi loh Mbak. Ada kan statement yang tidak laku. Itu juga ya masih ada apa namanya? Masih ada stigma seperti itu sih kayak gitu. Tapi balik lagi bahwasanya kalau single itu memang pilihan hidup dan kita menentukan dengan siapa kita ingin bahagia karena kita juga harus selektif juga kan Mbak untuk Betul. memilih orang nggak sembarangan juga kayak gitu. Betul, betul. Oke, balik ke Mbak Susi nih. Benar nggak sih kalau mitos lajang di luar negeri, single nih, masih single di luar negeri seperti Mbak Susi gitu ya, itu karena Mbak Susi terlalu pinter atau terlalu mandiri gitu? Bener nggak nih? Nggak juga ya, bukan itu ya. Lebih kepada ya itu tadi loh. Apa yang membuat kita nyaman aja. Apa yang membuat kita bahagia. Aku melakukan apa yang aku mau dan aku perlu. Itu sih ya. Jadi nggak ada. Mungkin gini. Kenapa yang lajang-lajang itu dibilang lebih mandiri gitu ya? Atau apa lebih pintar atau apa? Menurut aku sih ya karena kita harus melakukannya sendiri gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita contohnya aja lah orang-orang di Jerman. Mungkin aku bisa kasih gambaran sedikit ya. Di Jerman itu kan apa-apa kita harus lakukan sendiri gitu. Kita kan misalnya nih, waktu dulu aku pertama datang ke Jerman, itu aku harus gotong bagasi 50 kilo. Nggak ada porter. Aku harus geret-geret dari satu stasiun ke stasiun yang lain gitu. Kadang-kadang dan itu pun pernah ada yang waktu aku transit itu nggak ada stasiun yang ada ini liftnya gitu loh. Jadi tuh 50 kilo gue mesti gotong sendiri gitu loh. Naik tangga gitu. Dari bawah ke atas itu. Nggak ada porter, nggak ada siapapun gitu. Kadang ya kalau ada orang yang ngebantuin syukur gitu. Kalau enggak ya kita mesti kerjain sendiri. Ya kan? Sementara di Indonesia itu kita selalu ada orang, ada temen, ya kan? Selalu ada orang ngebantuin kita. Nah, kalau ditilik dari budaya itu sebenarnya kalau kita tuh kan kolektivisme yang selalu komunal gitu, selalu dengan orang, selalu dengan grup, ya kan? Kita tuh so tight gitu. Tight with the group gitu. Kalau Jerman kan, ini aku ngomong Jerman aja ya. Kalau Jerman kan negaranya lebih individualisme, lebih sendiri gitu. Mereka melakukan semuanya tuh sendiri gitu. Lebih fokus ke dirinya sendiri. Nah, kemudian dari situ itu membentuk orang. Itu membentuk budayanya orang. Itu membentuk perilakunya orang gitu. Jadi dari situ mungkin kita bisa tarik gitu ya, bagaimana orang yang di budaya individualisme itu mereka kalau dilihat dari kacamata orang kolektivisme, dari kacamata kita sebagai orang Indonesia, mereka menjadi lebih mandiri gitu. Lebih mandiri dan kelihatan lebih pintar karena kita melihatnya dari kacamata budaya kita. Gitu kan. Betul. Tapi kalau saya di Jerman dan orang Jerman lihat saya, ya mereka lihatnya that's normal.
Mm. Karena orang Jerman sendiri cewek-cewek itu mereka tough banget gitu. Maksudnya itu aku bisa ngomong tough karena aku melihat mereka based on my side gitu. Dari budaya saya gitu. Kalau orang Jerman sendiri lihat ya udah gitu. Kamu ngontel sepeda jauh 2 kilo, 3 kilo bawa anak di belakang kamu, that's normal, that's your job. Iya. Kalau di Jadi itu Indonesia bergantung kita pada wah, kacamata kita gitu ya, Mbak Susi ya. itu tergantung dari kacamata kita karena kita melihatnya dari kacamata kita sebagai orang Indonesia dan sebagai dari budaya yang kolektivisme, yang kolektif, yang komunal gitu kan. Nah, jadi ketika kita secara misalnya saya pribadi nih, saya orangnya melakukan semuanya sendiri. Karena saya single, saya tidak apa, saya punya hanya teman, saya belum menikah gitu ya. Jadi orang melihat saya, orang Indonesia ngelihat saya, ini anak kok mandiri banget, semua dikerjain sendiri, 50 kilo digotong sendiri. Ya men, gue masih harus begitu gitu loh. Ya kan? Itu aja sih. Jadi kalau aku melihatnya itu karena kita melihat dari kacamata kita. Oke. Iya. Jadi Which semua is kacamata kita berbeda, betul. yang kita pakai itu berbeda dengan yang mereka pakai. Gitu. Oke. Jadi balik lagi bahwa mitos itu bergantung pada kacamata yang kita pakai, kacamata budaya itu gitu ya. Iya, betul. Baik, kita langsung pada segmen yang ketiga, segmen penutup. Ini tentang pendapat dari Mbak Susi dan Mbak Gali. Bagaimana nih single but happy gitu ya? Apakah ada cara-cara atau kiat-kiatnya gitu ya? Yang pertama nih kiatnya ke Mbak Gali dulu nih. Bagaimana nih Mbak kiatnya single but very happy? Lajang yang membahagiakan. Kira-kira ada kiat khusus gitu? Siapa nih? Saya atau Gali? Mbak Gali. Oh, Mbak Susi dulu. Oke, baik. Mbak Susi dulu, silakan. Saya belajar dari Mbak Susi. Ya, kalau saya sih kita mesti bersyukur ya. Kita syukurin aja lah hidup kita gitu. Kita bersyukur kita punya dengan apa yang kita punya gitu, keluarga, teman-teman, diri kita sendiri terutama ya. Be happy with ourselves gitu. Be happy with our current status as a single right now. Jadi bersyukur dan selalu bahagia. Karena aku percaya sih orang single atau enggak single, they should be happy with themselves gitu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa happy sama diri sendiri ya kita nggak bisa bahagian orang lain gitu loh. Kalau kita nangis darah, maksudnya kita secara pribadi kita nggak utuh ya. Like our life is not fulfilled, kita nggak bisa kasih sesuatu yang positif juga ke orang lain gitu. Jadi mau single mau nggak single, we should be happy with ourselves, happy life gitu. Maksudnya terutama diri sendiri. Diri sendiri tuh harus happy. Dan gimana bisa happy? Ya kita mesti bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Bukan apa yang kita nggak punya. Orang nggak punya ya udahlah gitu. Makanya juga kalau saya pribadi saya nggak mau comparing myself with others. Masing-masing orang tuh punya rezekinya sendiri, punya kehidupan sendiri. Mereka punya masalah sendiri ya kan. Jadi ya kalau temen gue udah punya anak 2, udah ini ya udah terserah gitu. That's their life. Aku punya kehidupan sendiri gitu. Jadi ya itu tadi selalu happy. Gimana bisa happy? Ya bersyukur dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Oke, tips yang menarik nih buat teman-teman yang masih lajang dari Mbak Susi ya. Itu tadi bisa disimak lagi tuh ya. Oke, sekarang lanjut ke Mbak Gali. Gimana nih Mbak kalau pendapatnya Mbak Gali sendiri, single but very happy? Oh ya, hampir sama kayak Mbak Susi juga. Pertama bersyukur dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang, kayak gitu, apa yang jadi status kita sekarang gitu, dan apa yang jadi tanggung jawab kita sekarang dilakukan dengan tetap kita sebagai apapun yang jadi tanggung jawab sekarang jadi dilakukan dengan baik kayak gitu, tetap berpikir positif juga, bersyukur membuat kita juga lebih percaya diri dengan apa yang kita miliki, terus berpikir positif karena kayak kita berpikir positif semua itu jadi kesannya itu enggak orang pun lihat kita yang single itu wah kok dia happy ya gitu, berarti kan bukan masalah ya gitu. Jadi orang mitos-mitos terkait tentang kesepian, putus asa, terus tidak laku, perawan tua, membosankan, itu
bisa terkepis dengan sendirinya dengan orang itu melihat kita kayak gitu. Jadi diri kita sendiri melakukan yang positif, terus set goals juga menurut saya penting, kayak tujuanmu mau ngapain sekarang kayak gitu. Jadi fokus dengan tujuan itu, tetap konsisten dengan tujuan itu. Jadi kita bisa guideline-nya itu sesuai itu aja. Jadi orang lain mau berpendapat apa, tapi kita udah punya guideline kan, kita mensyukuri apa yang pencapaian udah segini gitu-gitu. Terus manajemen resiko juga mungkin perlu dipelajarin juga, bagaimana kita ketika gagal dengan pencapaian itu kita nggak penyesalan itu sedikit kayak gitu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam nih. Ada manajemen risiko, ada kacamata budaya dengan Mbak Susi dan Mbak Gali. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam. Tapi saat ini segmennya sudah hampir 30 menit, sudah lewat kali ya 30 menit. Tapi ada satu, sebelum menutup, ada satu buku yang saya sempat baca. Buku ini berjudul How to be Single and Happy, yang ditulis orang psikolog, namanya Dr. Jennifer Tates. Dia berpendapat dalam buku ini bahwa nggak penting menjadi lajang atau berpasangan. Hal terpenting adalah bagaimana kita memberdayakan diri untuk menjalani kehidupan terbaik menurut versi kita, menurut diri sendiri, bukan versi orang lain. Baik, itu tadi diskusi virtual atau IG Live Ruanita bersama dengan dua orang tamu saya, ada Gali Rizka dan juga Cecilia Susi, yang membahas tentang pengalaman menjadi single tapi tetap membahagiakan. Apapun pilihan sahabat, pilihlah apa yang membahagiakan diri kalian. Jika sahabat Ruanita punya ide atau saran untuk IG Live, silahkan DM tim Dapur Konten Ruanita. Bahagia itu tidak ditentukan oleh status hubungan, melainkan bahagia bisa menjadi diri sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kedua tamu saya dan sahabat Ruanita yang menyaksikan IG Live ini. Sampai jumpa pada kesempatan IG Live selanjutnya. Happy weekend. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semua. Dan terima kasih Mbak Gali, Mbak Susi. Happy weekend. Happy weekend.